Halo sahabat Jaljol TV dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita main-main dengan Microsoft Excel dulu ya. Di video kali ini saya akan coba bahas 3 hal dasar yang biasanya ditemukan di dunia kerja, khususnya di bagian pengolahan data yang menggunakan Microsoft Excel. 3 hal tersebut, yang pertama adalah penggunaan rumus VLOOKUP, yang mana data sumber dan referensinya itu berbeda bentuk. Kemudian yang kedua, penggunaan rumus logika atau rumus if untuk rentang angka tertentu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan conditional formatting untuk mewarnai satu atau lebih baris data sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, jangan berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah teman-teman, di sini saya sudah mempunyai sebuah tabel untuk eksperimen ya, untuk uji cobanya. Di sini tabelnya itu terdiri dari beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah kolom nomor urut. Kolom kedua kolom bukti transaksi. Kolom ketiga kolom uraya transaksi. Kemudian kolom keempat itu kolom ekspedisi atau jenis-jenis ekspedisinya gitu ya. Mulai dari kolom biaya sampai keterangan, ini masih kosong datanya, dan inilah tempat untuk eksperimen kita. Nah, sebelum kita dapat mengisi kolom-kolom yang kosong ini sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, ada baiknya kita perhatikan dulu data di tabel ini sebenarnya data apa begitu. Di sini ada bukti transaksi, kemudian deliver order client 001, terus ekspedisi A, ekspedisi B, kemudian A lagi, C, B, A, C, B, B. Jadi random ya. Penggunaan ekspedisinya random, tidak berurutan. Nah, di bagian kanan di sini ada beberapa keterangan standar layanan ekspedisi. Nama ekspedisinya ini, ekspedisi A, standar harinya 3 hari. Kemudian harganya 15.000 per kilo. Ekspedisi B, standar harinya 4, harganya lebih murah, Rp13.000 per kilogram. Dan ekspedisi C, standar harinya 7, harganya lebih murah lagi, Rp10.000 per kilogram. Nah, di bawahnya ada perintahnya nih. Isi kolom keterangan. Untuk mengisi kolom keterangan berarti kondisi: jika pengiriman sama atau kurang dari hari standar pengiriman, maka keterangannya tepat waktu. Dan keterangan yang terakhir, jika pengiriman lebih dari hari standar pengiriman, maka keterangannya telat. Nah, bahwa nanti di kolom hari-hari ini akan diisi dengan angka-angka, yang mana angka-angkanya ini akan berpengaruh pada kondisi keterangannya. Jadi jika di sini diisi dengan rentang angka lebih rendah atau sama dengan standar hari masing-masing ekspedisi ini, maka keterangannya di sini tepat waktu. Namun apabila dia melebihi dari standar hari dari tiap ekspedisi ini, maka di kolom keterangannya ini berisi keterangan telat. Begitu ya. Kemudian pada kolom biaya di setiap barisnya kita akan memindahkan harga ini, harga yang di samping kanan ini sesuai dengan masing-masing nama ekspedisinya. Untuk ekspedisi A yaitu 15.000, untuk ekspedisi B 13.000, dan ekspedisi C 10.000. Jadi kita akan pindahkan. Kalau saja baris datanya itu hanya beberapa baris, 1 atau sampai 5 mungkin, atau 10 atau belasan begitu, dengan cara manual pun ya nggak masalah diketik. Misalkan ekspedisi A harganya 15.000. Nah, itu nggak masalah. Tetapi kalau baris datanya itu ratusan bahkan ribuan, cara manual ini tidak lagi efektif dan efisien begitu ya. Nah, makanya untuk menghemat dan mengefisienkan waktu tersebut, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP di sini ya. Jangan bertele-tele, langsung saja kita eksekusi. Pertama, kita akan pindahkan dulu harga-harga di sini dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita gunakan rumus VLOOKUP seperti biasa ya, di sel ini, kemudian sama dengan. Oke, biar lebih jelas saya akan tulis di sini saja nih di bagian formula bar ya. Oke. Nah, di sini. Tapi arahkan dulu ya selnya di sini. Oke. Sama dengan, kemudian VLOOKUP. Datanya kita akan ambil ini sebagai referensi, sebagai lookup value-nya, nilai yang akan di lookup-nya yang ini. Kemudian kita pilih table array-nya, ini ya. Kita akan pilih table array-nya, kita akan sorot mulai dari data kolom pertama nih. Yang akan kita ambilkan ini nih.
kolom harga ya, data pada kolom harga. Maka di sini ada berapa kolom yang kita butuhkan, 1, 2, 3. Kita blok semua. Kemudian ini kita kunci ya, kita absolutkan, kita kunci dengan cara menekan tombol F4. Atau boleh secara manual teman-teman tambahkan saja simbol dolar di antara huruf dan angkanya. Ini fungsinya untuk mengunci. Jadi ketika hasil rumusnya ini ditarik ke bawah, proses penyorotan data pada tabel ini akan tetap di sana gitu, tidak ikut turun ke bawah atau goyang istilahnya. Ya pokoknya seperti itu deh. Kemudian kita lanjut kolom data keberapa yang akan kita ambil, yaitu kolom data ketiga, 1, 2, 3 ya, 3. Nah, kemudian kita isi keterangan true atau false. Kita pilih false aja deh. Nah, jadi E4 ini data lookup value-nya. Kemudian yang warna merah ini adalah tabel array-nya, sumber datanya. 3 ini 3 kolom ketiga, data yang ada di kolom ketiga yang akan kita ambil. False ini rank lookup aja gitu. Oke, setelah itu kita enter. Apakah berhasil atau tidak? Oh, ternyata ini tidak berhasil, geng. Kenapa itu tidak berhasil? Penyebabnya adalah, kita lihat di lookup value di sini. Kata-kata atau teks atau data yang menjadi lookup value-nya itu tidak sama dengan data referensi yang ada pada tabel. Tabel di kolom pertama ini menjadi rujukan referensinya ya. Lihat, di sini tulisannya EXPDA dan di sini mah ekspedisi A. Jadi ada yang beda ekspedisi dengan EXPD ini. Terus bagaimana solusinya? Nah, di sini perlu insting. Di sini perlu kreativitas kita untuk memanipulasi data. Karena saya tidak bisa banyak hal, yang saya bisa hanya sedikit saja, maka kita manfaatkan yang sedikit ini untuk memanipulasi datanya. Apa yang sedikit itu? Saya akan manipulasi rumusnya seperti ini. Jadi saya akan ambil huruf terakhir yang A ini ya, yang huruf besar, A, B, C-nya. Karena di sini juga ada yang sama, ya kan? Yang berbeda itu adalah kata sebelum hurufnya. EXPD dengan ekspedisi itu kan beda. Kita pertahankan abjad yang terakhirnya dengan menggunakan rumus ini nih. Right. Kita tulis rumus right di sini. Right sel E ini E4 ya. Kemudian kita ambil satu karakter dari kanan. Nah, tutup kurung. Nah, rumus right E4 titik koma 1 ini itu artinya kita mengambil satu karakter dari kanan pada sel ini, pada kotak ini, yaitu huruf A. Oke. Nah, kalau kita hanya sampai di sini, itu pasti hasilnya masih error. Lalu bagaimana? Nah, kita tambahkan sebelum tulisan right ini dengan kata ekspedisi. Oke, kita tambahkan ya. Tapi karena ini bentuk teks, maka kita awali dulu dengan tanda petik 2. Nah, ekspedisi. Jangan lupa kasih spasi, karena ini pun ada spasinya. Ekspedisi spasi A, maka di sini pun ekspedisi spasi. Lalu beri titik 2 lagi. Dan kita gabungkan dengan simbol dan. Nah, seperti ini bentukannya teman-teman. Ekspedisi dan right E4 titik koma 1, kemudian dilanjutkan dengan tabel array-nya, lalu kolom ketiga yang akan kita ambil datanya, kemudian false. Apakah berhasil? Nah, angkanya sudah dapat diambil. Ekspedisi A itu 15.000 katanya. Coba kita lihat. Di sini ekspedisi A 15.000. Oke. Sudah sesuai ya? Nah, jika sudah sesuai, kita tinggal autofill atau di drag ke bawah rumusnya. Kita arahkan kursornya ke pojok kanan bawah seperti ini. Kemudian klik, tahan, tarik, lepas. Nah, akhirnya meskipun lookup value-nya itu berbeda dengan referensi data yang ada pada tabel, itu bisa kita manipulasi dengan cara apapun ya yang kita bisa. Walaupun kita tidak mahir seperti orang lain, tetapi sedikit
hal yang kita tahu itu bisa membantu. Nah, seperti itu. Oke, kolom yang biaya sudah kita isi dengan VLOOKUP. Kemudian yang kolom berikutnya, kolom hari. Kolom hari ini kita tidak pakai rumus sih sebenarnya. Kita sesuaikan aja gitu. Kolom hari ini sebenarnya kolom referensi data sih, bisa dikatakan seperti itu, sebagai penguji saja. Yang akan kita eksekusi dengan rumus logika atau rumus if itu di kolom keterangannya. Baik, kita umpamakan di baris yang pertama ini di kolom hari kita isi saja sembarang lah. Kita isi ini 2. Kemudian ini berapa? Ini 4, ini 5, ini 6, 7, misalkan 2, 3, 8, 6, 5, 4. Nah, seperti itu. Kita ketengahkan saja alignment-nya. Nah, tugas kita di sini di kolom keterangan ini, kita akan gunakan formula if atau rumus logika untuk memenuhi perintah ini nih. Jadi perintahnya, jika pengiriman sama atau kurang dari hari standar pengiriman, maka keterangannya tepat waktu. Yang terakhir, jika pengiriman lebih dari hari standar pengiriman, maka keterangannya telat. Oke, standar hari di sini kan 3 ya. Berarti keterangan tepat waktu itu bisa saja selain angka 3, angka berapa lagi? Angka 2, angka 1. Jadi jika di kolom harinya ini berisi angka 1 atau 2 atau 3 sama dengan ini, itu keterangan di sininya masih tepat waktu ya untuk ekspedisi A. Jadi sekali lagi begini kondisinya. Jika ekspedisi A ini pengiriman barangnya itu dilakukan dalam 1 hari atau 2 hari atau bahkan 3 hari, itu keterangannya tepat waktu. 1, 2, dan 3 itu merupakan rentang data, rentang angka ya. Nah, jika lebih daripada ini, maka keterangannya telat begitu. Jadi jika melebihi ini, keterangannya telat. Baik. Di sini ada 3 jenis ekspedisi dengan standar hari yang berbeda-beda. Maka di sini kita membutuhkan kombinasi rumus tentunya. Kita akan buat penyaring dulu, penyaring masing-masing ekspedisinya. Maksudnya penyaring bagaimana sih? Perhatiin aja deh pokoknya ya. Sama dengan if kurung buka, kita sorot ini sel E4. Jika E4 ini sama dengan EXPDA, tanda petik ya, tanda petik dulu karena ini teks. EXPDA tanda petik lagi, maka apa? Maka rumus logika lagi. If kurung buka. Nah, ini baru ke hari ini ke sini. Karena di hari ini kita akan mencari rentang angka ya. Untuk ekspedisi A kan itu standar harinya itu 3. Jadi jika diisi 1 di sini, 2 maupun 3 itu keterangannya masih tepat waktu. Artinya rentang. Jika rentang, maka di sini kita gunakan rumus N. Kurung buka G4 lebih besar atau sama dengan 1 dan G4 lebih kecil atau sama dengan 3, tutup kurung, maka keterangan tanda petik 2 tepat waktu. Namun jika selain kriteria ini, jika bukan rentang data ini, maka isinya telat. Tanda petik 2 kurung tutup 1. Nah, ini formula untuk jenis ekspedisi A. Kita buat lagi untuk jenis ekspedisi B. Oke, kita lanjut. Titik koma. Kita melanjutkan dari logika yang ini nih. If kurung buka, kita blok lagi ke sini ke E4 sama dengan EXPDB, maka if lagi kurung buka, pakai rentang lagi ya, pakai N. Ini G4 lebih dari atau sama dengan 1 dan G4 kurang dari atau sama dengan, ingat ekspedisi B itu 4 ya. Paling lambat tuh harinya 4, maka di sini jangan 3 lagi, ini 4. Tutup kurung, maka hasilnya tepat waktu. Kemudian titik koma, kriteria selain itu maka telat. Lalu tutup kurung ya. Setelah itu kita buat lagi melanjutkan dari ini untuk ekspedisi C. Titik koma, if lagi. Klik sini lagi. Sama dengan
expdc titik koma, maka if n pakai rentang lagi kita, lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 7, tutup kurung, titik koma, tanda petik 2, tepat waktu. Selain itu telat. Nah, kurung tutup dulu. Kita beri kriteria penutup dari formula ini nih. Titik koma. Jadi selain dari kondisi-kondisi yang sudah dirancang oleh rumus ini, selain dari itu maka hasilnya tanda min aja ya, tanda min tanda petik 2 min. Kemudian tutup 1 2 3. Oke, enter. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk ekspedisi A dia dianterin selama 2 hari, maka dia tepat waktu. Kita drag ke bawah autofill. Nah, ada yang telat coba. Ekspedisi A di sini 5, sementara standar harinya 3, maka wajar dia keterangannya telat. Kemudian ada yang telat lagi yaitu ekspedisi B. Ekspedisi B di sini keterangan telat karena dia 7 hari, sementara standarnya itu 4 hari. Ada lagi nggak? Ada lagi C nih. Yang C dia telat karena hari diantarnya itu 8, sementara standar harinya 7. Dan begitu seterusnya. Nah, itu cara menggunakan atau memanipulasi rumus if ya. Seabrek itu. Itu bisa sih diakali lebih simpel lagi dengan menambahkan kriterianya di sini. Maka kita bisa gunakan VLOOKUP dan sebagainya. Panjang banget ya rumusnya, ya emang begitu ya. Manfaatkan sedikit pengetahuan untuk mengolah data, itu sih sebenarnya alasannya. Nah, yang terakhir, agar mudah melihat antara baris yang keterangannya tepat waktu dan telat, maka di sini saya akan menggunakan conditional formatting untuk memberi warnanya. Nah, saya akan atur seperti ini. Baris yang keterangannya tepat waktu itu warnanya hijau muda ya. Dan yang telat kita beri warna merah itu. Mulai dari baris mana? Dari baris ini. Dari baris nomor ya, dari baris nomor sampai sini. Nah, caranya bagaimana? Kita blok dari data sini sampai batas ini. Kemudian kita klik conditional formatting. Kita klik new rule. Kita manfaatkan yang paling bawah ini, use a formula to determine which cell to format. Kita tuliskan formulanya di sini. Setelah klik di sini, kita klik lagi di sini. Dash. Nah, kan muncul nih alamat sel yang kita pilih di sini. Tetapi biar nanti seluruh sel ke bawah ini itu terbaca, maka kita hilangkan penguncian sebelum nomor selnya ini, nomor barisnya ini. Nah, seperti ini hasilnya. Biarkan simbol dolarnya ada terus sebelum nama kolom H. Simbol dolar sebelum nomor baris, nomor 4, itu kita hilangkan. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian sama dengan lagi. Maksudnya, jika di setiap sel ini tulisannya atau isinya, kita pakai tanda petik ya. Tulisannya atau isi datanya tepat waktu, tanda petik lagi, maka kondisinya kita atur di bagian format di sini. Yang kita inginkan format hasilnya itu kan barisnya berwarna hijau ya, barisnya berwarna hijau. Jadi kita tekan tombol format, kemudian kita klik tombol fill, kita pilih warna hijau muda mana ya, ini aja dah, nah, yang ini ya. Kita pilih ini untuk fillnya, kemudian klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi seluruh baris yang keterangannya itu berisi kalimat tepat waktu, dia akan berwarna hijau. Lalu bagaimana untuk yang telat? Kita akan beri warna merah. Kita ulangi proses yang tadi. Kita ke conditional formatting, kemudian ke new rule, lalu ke bagian yang bawah. Kita tuliskan formulanya, kita klik lagi di sini ya, di bagian ini lagi. Kita hilangkan kunci di barisnya supaya seperti ini hasilnya. Kemudian sama dengan lagi, kita isikan kata telat. Awali dengan tanda petik 2 dan akhiri dengan tanda petik 2 juga. Format hasilnya kita atur di sini. Kita ke menu fill, kemudian kita pilih warna merah. Warna merah yang mana ya? Yang muda aja, yang ini nih. Nah, yang ini. Saya pilih yang warna orange ya, bukan merah lah, orange ini. Ketika warna sudah dipilih, kita klik OK. Selanjutnya kita klik OK lagi. Nah, sekarang sudah jadi. Setiap baris yang berisi pada kolom keterangannya telat,
maka dia akan berwarna orange. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan terus berlatih dan bereksperimen dengan Microsoft Excel. Meskipun kita baru mengetahui beberapa rumus saja, tapi dengan sering bereksperimen, sering melatih diri, maka insting solution kita itu akan semakin tumbuh dan semakin kuat. Jadi seperti itu ya. Nah, demikianlah main-main kita dengan Microsoft Excel kali ini. Jika ada hal yang keliru dalam penyampaian atau yang masih kurang jelas, silakan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan balik lagi di main-main dengan Excel di video berikutnya. Dadah!